Alhamdulillah rezeki di bulan puasa buat peserta didik dari SD, SMP, SMA, dan sederajatnya. Karena dana PIP 2023 akan segera dicairkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PIP, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat buat kalian yang tengah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Di kesempatan kali ini saya akan informasikan kepada seluruh Sobat PIP bahwa ada kabar baik, karena dana PIP akan segera cair di bulan ini hingga akhir bulan Juni mendatang. Bahkan sudah ada yang melakukan pencairan di daerah-daerah yang sudah diterbitkan SK pencairannya di tahun ini. Bagi Sobat PIP yang dananya belum masuk, mohon bersabar karena sebentar lagi penyaluran dana PIP akan disalurkan secara merata ke semua daerah seluruh Nusantara. Tentunya program PIP fase 1 tahun 2023. Apakah kalian Sobat PIP termasuk dari bagian golongan penerima PIP fase ke-1 ini? Dan bagaimana jika kalian tidak termasuk golongan penerima PIP di fase ke-1 ini tahun 2023? Oke Sobat PIP, banyak sekali orang tua peserta didik yang menanti-nantikan pencairan dana PIP-nya, baik itu dari SD, SMP, SMA, dan sederajatnya, khususnya buat orang tua peserta didik yang anaknya sudah pernah menerima manfaat PIP di tahun sebelumnya. Semenjak diterbitkannya SK atau surat resmi dari Kemendikbudristek mengenai pengusulan dan pemadanan data peserta didik penerima PIP fase 1 tahun 2023 yang berakhir pada 10 Maret 2023. Pada saat itu pula Satuan Pendidikan bersikeras melakukan pengusulan dan pemadanan data penerima PIP dan berharap semua peserta didiknya diterima dan mendapatkan dana PIP-nya. Namun alhamdulillah kerja keras Satuan Pendidikan sudah membuahkan hasil. Pada saat ini pemerintah sudah melakukan penyaluran dana PIP-nya di daerah-daerah yang sudah diberi SK pencairan atau SK penerima, khususnya PIP fase ke-1 ini, yang penyalurannya dilakukan secara bertahap hingga bulan Juni mendatang. Nah, perlu diketahui bahwa ada kriteria atau golongan tertentu saja yang diterima dan disalurkan dana PIP-nya di fase ke-1 ini. Kriteria atau golongan penerima PIP di fase 1 ini adalah peserta didik yang sumber datanya dari usulan sekolah seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi sekolah melakukan pengusulan data peserta didik penerima PIP melalui data seperti dari keluarga penerima bantuan sosial atau keluarga pemegang kartu sejahtera atau juga penerima bantuan sosial lainnya yang terdaftar di DTKS. Dan juga peserta didik yang diusulkannya dari data keluarga yang kurang mampu atau rentan miskin. Untuk kriteria yang kedua atau golongan kedua yaitu peserta didik yang bersifat pemadanan data atau yang sudah pernah menerima manfaat PIP di tahun lalu dan datanya sudah divalidasi oleh pihak sekolah. Hanya dua kriteria saja di fase 1 ini yang cair bantuan dana PIP-nya berdasarkan surat resmi dari Kemendikbudristek. Hanya dua kriteria yaitu pengusulan dan pemadanan data peserta didik. Jadi buat Sobat PIP yang merasa ada pada kriteria atau golongan tadi, siap-siaplah karena SK pencairan atau SK pemberian PIP dari pihak sekolah akan segera diluncurkan di akhir bulan ini hingga akhir bulan Juni mendatang. Selanjutnya untuk yang tidak mendapatkan surat pencairan PIP di fase 1 ini, jangan khawatir karena setelah penyaluran PIP fase 1 ini akan dibuka kembali penyaluran PIP fase 2 dan fase 3 dengan kriteria dan golongan selanjutnya seperti golongan peserta didik yang terdampak bencana alam, peserta didik yang putus sekolah, peserta didik yang terdampak musibah atau peserta didik pada lembaga kursus atau juga satuan pendidikan non-formal lainnya yang berhak menerima dana PIP-nya. Jadi jangan khawatir buat Sobat PIP yang namanya nanti tidak ada di fase 1 ini yang penyalurannya hingga bulan Juni mendatang. Karena masih ada fase 2 dan fase 3 yang penyalurannya dari bulan Juli hingga Desember mendatang. Maka untuk seluruh Sobat PIP, mari kita sama-sama berdoa semoga dana PIP kalian tetap cair di tahun 2023 ini, baik golongan yang ada di fase 1 maupun di fase selanjutnya.
Inilah informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa nantikan saya di video berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar atau bisa kontak saya melalui email yang ada di deskripsi video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.